pada dasarnya setiap orang yang mengamalkan ilmunya itu pasti akan dapat ilmu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di podcast Mahya. Seperti biasa, ketika di sini ada saya yang ditemani oleh guru kita Ustadz Husain Nabil, berarti kita masuk kembali pada seri selanjutnya, bedah buku Tarekat Para Habib. Nah, pada episode kali ini kita masuk pada bab 3 buku Tarekat Para Habib. Bab 3 ini judulnya Tarekat Para Habib dan ciri-cirinya. Nah, kita langsung saja Ustadz ya. Nah, apa kabar ini ngomong-ngomong Ustadz? Alhamdulillah. Main langsung aja tadi, nggak pakai disapa dulu ini. Ya. Bisa dikomen nanti ini. Nah, itu. Apa namanya? Ustadz, ini kita biasanya saya itu sudah menyusun pertanyaan sebelumnya ya. Nah, tapi mungkin di sini saya memutuskan kita mungkin seperti sorogan aja pada pagi hari ini karena pembahasannya cukup luar biasa ya. Nah, pada awalnya judulnya adalah Tarekat Para Habib. Jadi judulnya adalah Tarekat Para Habib itu sendiri. Nah, tapi di sini buku pada bab ini setelah saya baca beberapa kali saya baca, di sini lebih menjelaskan tentang deskripsi tokoh-tokoh yang menjalankan tarekat itu. Nah, kalau saya boleh bertanya nih Ustadz, sebenarnya tarekat sendiri itu ada referensinya atau bagaimana? Ya, kita sudah pernah membahas sebetulnya masalah tarekat itu apa. Tapi kan yang harus kita ketahui sebetulnya tarekat itu jalan hidup seseorang. Jalan hidup, ya. Jalan hidup seseorang. Jadi ketika kita mau mengetahui umpamanya tarekat para habib ini, tarekat para habib itu apa? Ya jalan hidup para habib itu. Jalan hidup para habib itu, yang tentunya kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya sehingga menjadi dikenal, menjadi dikenal dan menjadi ajaran itu sendiri. Makanya kemudian disebut tarekat Bani Alawi. Nah, tarekat Bani Alawi itu apa? Ya jalan hidupnya Bani Alawi yang turun temurun dari generasi ke generasi sampai ke sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Turun temurun apa? Dan ini kan judulnya pada bab ini sebetulnya Tarekat Para Habib dan ciri-cirinya. Di bab ini. Nah, setiap tarekat itu memiliki ciri-ciri khusus, ada ciri-ciri khusus. Dan semuanya tarekat yang benar pasti ya, semuanya pasti merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mungkin yang salah pun mereka menyatakan dirinya merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang salah pun menyatakan dirinya merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kan mungkin mereka memahaminya dengan pemahaman yang menyimpang. Begitu ya. Yang menyimpang. Nah, itu makanya kita juga harus cermat. Mata rantai di dalam tarekat itu juga harus jelas, siapa guru-gurunya harus jelas. Nah, ini sebetulnya sudah pernah kita bahas loh ya. Di pertemuan yang di awal itu. Ya. Bahkan ada tarekat yang ada yang melegitimasi bahwa itu salah gitu ya. Maksudnya gimana? Yakni ada tarekat yang tadi Antum jelaskan walaupun dia salah tapi tetap dia mereka mengikuti berdasar dari Nabi Muhammad seperti itu. Tapi ternyata ada juga yang melegitimasi bahwa tarekat tersebut adalah tarekat yang salah. Artinya beberapa tarekat tersebut. Ternyata ada ya. Ya kalau mereka itu tidak sesuai dengan jalan hidup Nabi, ya seharusnya mereka tidak menisbatkan jalan hidup mereka dengan jalan hidup Nabi. Ya jadi mereka menisbatkan mereka itu mengikuti Nabi. Padahal sebenarnya tidak. Ya, kenapa? Karena mereka salah dalam memahami. Salah dalam memahami jalan hidup itu. Itu makanya kita membaca sejarah saja lah.
kita membaca sejarah Nabi, persepsi pembaca sejarah itu kan bisa berbeda-beda. Iya. Nah, yang paling penting kan sikap kita ini harus benar dalam menyimpulkan sejarah tadi. Kalau sikap kita salah dalam menyimpulkan sejarah itu, kita bisa menciptakan pemahaman yang berbeda. Ya kan? Salah satu contohnya umpamanya di antara sahabat sendiri dalam menyikapi jalan hidup Nabi itu di antara sahabat yang hidup sendiri, di masa Nabi, di masa sahabat sendiri, hidup di masa Nabi itu, para sahabat itu kadang-kadang berbeda sikapnya. Maksudnya berbeda dalam memahami sikap Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kan di banyak kejadian umpamanya ketika Nabi Muhammad SAW membagi harta rampasan kepada penduduk Makkah waktu Fathul Makkah. Oh ya. Pada waktu Fathul Makkah, Nabi itu banyak membagikan harta rampasan kepada penduduk Makkah. Ghanimah. Golongan muda sahabat Ansor yang berasal dari Madinah, waktu itu sebagian dari mereka heran dengan sikap Nabi Muhammad SAW tersebut. Kenapa Nabi kok memperhatikan penduduk Makkah sampai seperti itu, padahal mereka semua baru masuk Islam. Nah, akibatnya kan orang-orang yang mau mencari kerusuhan itu dari zaman dulu ada. Akhirnya timbul desas-desus bahwa Nabi Muhammad itu sudah sampai di Mekah, lupa kepada orang Madinah yang diperhatikan penduduk Mekah, tempat dia lahir, Mekah. Nah, sampai kabar itu ke telinga Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat Ansor, khusus dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi mengatakan, apakah kalian rela jika orang-orang Mekah aku beri harta rampasan dan kalian akan kembali ke Madinah bersama aku? Pilih mana? Pilih harta rampasan atau pilih ke Madinah? Pilih kalian pulang membawa harta rampasan atau kalian memilih pulang ke Madinah membawa aku? Ya, apa tidak bisa dibandingkan ghanimah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu menunjukkan sekaligus bahwa Nabi itu hatinya bersama orang Ansor. Nah, jadi Nabi tidak lupa dengan orang Ansor, bahkan Nabi memilih kembali ke Madinah bersama orang Ansor. Dan itu cair. Nah, saya mau menjelaskan sikap, memahami sikap Nabi itu perlu penjelasan. Nah, bisa berbeda. Nah, apalagi orang membaca sejarah Nabi. Tergantung yang baca itu siapa. Kalau yang membaca otaknya jernih, hatinya jernih, kesimpulan-kesimpulan yang dia dapat, pelajaran yang dia dapat dari sejarah itu adalah hal-hal yang jernih. Tapi kalau orang yang otaknya keruh, hatinya keruh, hidupnya berpolitik terus gitu ya, dia membaca sejarah Nabi itu menggunakan otak politiknya, sehingga nanti menyimpulkan kesimpulan yang berani juga gitu ya. Ini dalam membaca sejarah gitu ya. Nah, begitu juga sebetulnya dalam segala hal. Orang yang menyimpang pemahaman akidahnya atau menyimpang pemahaman tauhidnya, dia masih Islam, itu saudara kita Islam. Tapi kalau ditanya, kamu mendapat pemahaman seperti ini dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Kan nggak mungkin mereka buka kitab selain Al-Quran. Mereka pasti membaca Al-Quran, tapi mereka membacanya dengan pemahaman yang tidak ada mata rantainya itu tadi. Makanya yang paling penting itu pemahaman atas warisan Nabi Muhammad SAW ini. Warisan Nabi itu bukan sekedar Al-Quran dan Sunnah,
Tapi warisan Nabi itu pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang memahami itu siapa? Ya pewaris-pewarisnya. Orang-orang yang jernih itu tadi. Ya, orang-orang yang jernih tadi. Ngomong-ngomong, kalau boleh tanya Ustaz sedikit soal cerita tadi. Itu orang Mekah yang menerima ghanimah itu orang Muslim juga atau orang-orang kafir tersebut? Orang-orang Muslim yang menerima ghanimah ya pasti orang Muslim. Tapi kan orang-orang yang dekat masa keislamannya. Jadi Nabi memang menarik mereka waktu itu ya. Orang-orang yang baru masuk Islam juga kan Fathul Makkah banyak sahabat itu bertambah jumlahnya jadi besar karena banyak orang Mekah yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Nah, di awal bab ini sebetulnya sudah dijelaskan ini ya pondasi dari tanda-tanda. Jadi tanda-tanda yang paling pokok di dalam tarekat para Habib ini atau tarekat Bani Alawi ini, tanda-tandanya yang paling pokok adalah setiap tokoh-tokohnya di dalam tarekat ini semuanya jalan hidupnya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini tokoh-tokoh Bani Alawi, tokoh-tokoh tarekat para Habib ini, semua jalan hidupnya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, berpaling dari hawa nafsu, dari keburukan hawa nafsu, dan didukung oleh anugerah mereka ini senantiasa meneladani Nabi Muhammad SAW itu, seperti yang disebutkan, meneladani Nabi Muhammad dalam ucapan, perbuatan, dan bahkan batinnya, hingga dari semua itu peneladanan tadi mengangkat derajat mereka kepada derajat cinta. Nah, itu yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan hai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian menginginkan cinta Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad SAW. Nah, itu berarti jalan tarekat ini mengikuti ayat tersebut, perintah tadi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pintu untuk mencapai kedudukan kecuali ittiba, meneladani Nabi Muhammad SAW. Kedudukan kecuali ittiba. Iya, tidak ada. Karena di dalam ayat itu, jika kalian ingin mencintai Allah, fattabi'uni, syaratnya cuma satu kan, fattabi'uni, ikuti aku, teladani aku Muhammad SAW, yuhibbukumullah. Maka yang kalian dapat bukan kalian hanya bisa mencintai Allah, tapi Allah sendiri yang akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, berdasarkan ayat ini, Habib Idrus juga menjelaskan sebetulnya di dalam kitab ini. Berdasarkan ayat ini, kemudian tokoh-tokoh Bani Alawi itu selalu bercermin kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu bercermin saat berbicara, apakah apa yang mereka ucapkan itu meneladani Nabi atau tidak, perbuatan mereka meneladani Nabi atau tidak. Bahkan sampai batin mereka samakan dengan batin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan cara seperti ini mereka bercermin kepada Nabi, meneladani Nabi di dalam diam dan tingkah lakunya, maka Allah memberikan apa yang Dia janjikan di dalam ayat tadi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengangkat mereka menuju kepada derajat cinta. Yuhibbukumullah itu mengangkat pada derajat cinta. Ya, Allah mencintai mereka. Iya. Ya, itu yang dimaksud derajat cinta tadi itu
Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, dan siapa yang dicintai Allah maka mereka melihat melalui Allah, mendengar melalui Allah, berbicara melalui Allah. Tangannya menjamah dengan Allah, kakinya berjalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupannya betul-betul murni terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua aspek dalam kehidupannya kembali ke Allah. Betul. Nah, itu ciri-ciri yang pokok di dalam tarekat ini, yaitu mengikuti jalan hidup Nabi, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini general sekali ya. Ya. Sangat general sekali. Ya, makanya sunnah-sunnah yang seperti apa, jalan hidup yang seperti apa, nah itu tidak akan dibahas di sini. Sunnah-sunnah yang seperti apa, tidak akan dibahas seperti ini. Nah, kita kalau mau tahu seperti apa, ya kita merujuk ke kitab-kitab mereka. Ini kan hanya menjelaskan bagan besarnya thariqah Bani Alawi atau thariqah Habaib itu, thariqah Habib, para Habib itu. Nah, kalau mau tahu lebih detailnya, ya kita harus mengenali tokoh-tokohnya, tulisan-tulisan tokoh tersebut. Iya, kalau istilahnya orang Indonesia ya, kalau mau lebih kenal lagi ya ngaji. Iya, betul. Ngaji. Soalnya kan rasionalisasinya itu ke orang Indonesia bilang ngaji karena kebanyakan buku-buku tersebut adalah berbahasa Arab dan bisa dibaca oleh orang-orang yang mempelajarinya. Betul. Sehingga kita menimba ilmu dari buku itu melalui guru juga. Iya. Iya. Nah, Ustadz, itu tadi bagian awal buku ini ya. Dan di bagian awal buku ini juga, Ustadz, ada bagian yang menarik perhatian saya. Oh iya. Setelah ayat tadi terus dilanjut di sini Rasulullah bersabda, ada hadis bunyinya begini: siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui. Nah, saya pernah mendengar tentang ada yang namanya ilmu laduni. Ya, tapi saya tidak tahu sedetail itu tentang teori ilmu laduni ini tadi. Nah, yang pertanyaan saya yang pertama, yang mengamalkan apa yang ia ketahui itu kembali ke amalan di awal tadi. Nah, atau ini Rasulullah berbicara tentang ilmu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, rasionalisasi dari ilmu yang tidak ia ketahui itu seperti apa, Ustaz? Ya, ini kan maksud dari hadis ini disebutkan dalam riwayat kan, man amila bima alim awrathahullahu ilm ma lam ya'lam. Di dalam hadis disebutkan siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Apakah maksudnya kan, dari pengalaman kita saat mengamalkan gitu? Sebetulnya ini kan mau menjelaskan inti dari thariqah itu adalah pengamalan. Amal. Thariqah itu amal. Saya pernah menjelaskan Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, itu dia mengatakan untuk mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kita perlu 3. Yang pertama ilmu, yang kedua thariqah, yang ketiga hakikah. Syariah, thariqah, hakikah. Syariah ini ilmunya. Jadi ilmu syariatnya kita harus tahu. Yang kedua thariqah. Thariqah itu apa? Thariqah itu pengamalan. Apa yang kita ketahui di syariat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang khusus tadi ya. Karena dalam mengamalkannya itu kita perlu petunjuk tadi itu. Nah, thariqah itu cara mewujudkan ilmu tadi di dalam kehidupan. Itu namanya thariqah. Nah, cara mewujudkan ilmu syariat di dalam kehidupan sesuai dengan jalan hidupnya Bani Alawi.
Itu makanya pengamalannya kalau dijelaskan di definisi memang agak membingungkan. Mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam wajah yang khusus, dalam bentuk yang khusus. Jadi bentuk yang khusus itu dengan tata caranya Bani Alawi tadi, mewujudkannya dengan tata cara Bani Alawi. Artinya ada tata cara yang lain untuk mengamalkan syariat itu? Sepanjang itu tidak bertentangan, tidak ada masalah kan. Ya seperti makanan lah. Makanan itu kan dari satu bahan bisa jadi banyak bahan. Tergantung yang ngeracik siapa. Nah, yang penting racikannya sumbernya sama, ya kan. Sama seperti itu. Saya mungkin mau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di pagi hari 100 kali umpamanya. Oh enggak, ada cara yang lain bacanya lebih enak di siang. Yang dibaca sama, sumbernya ada semua. Nah, thariqah itu seperti itulah. Thariqah itu jalannya. Ada orang mau pergi umpamanya ke puncak, mau lewat jalan A, lewat jalan B, lewat jalan C, semuanya sampai ke puncak enggak? Sampai. Ya, cuma saya lebih suka jalan yang A. Ya, silakan pakai jalan yang A. Saya lebih suka jalan yang B, saya lebih suka jalan yang C. Nah, tapi kalau kita mau menempuh jalan-jalan itu kan kita harus tahu pasti toh. Jalannya sampai betul nggak ke puncak. Yang kedua yang bicara siapa ini? Jangan-jangan belum pernah ke puncak juga dia. Yang ketiga, jalannya macet atau enggak? Jalannya ada tanah longsor atau enggak? Oh iya betul, ini jalannya ke puncak tapi ada resiko di situ. Nah, kalau dalam jalan dunia saja kita memilih, nah apalagi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga harus memilihnya dengan benar-benar. Nah, caranya ya mengetahui siapa yang menunjukkan jalan itu siapa. Kemudian jalannya betul-betul mengarah ke Allah atau tidak. Nah, ciri-cirinya ya tidak bertentangan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, siapa yang mengamalkan, dia mempelajari syariat, mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkan di dalam kehidupannya. Nah, ketika mengamalkan itu namanya dia berthariqah, mewujudkan ilmu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, thariqah itu penuh dengan mujahadah. Perjuangan itu ketika kita menjalankan tarikat itu perjuangan. Nah, namanya tarekat itu amal. Kalau orang baca kitab-kitab untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia setelah itu ditaruh kitabnya tidak diamalkan, ya sudah, dia cuma puas dengan mengetahui ilmu-ilmu di dalam tarekat, tapi dia tidak mengamalkan. Ya namanya dia tidak bertarekat, walaupun dia menguasai secara teori ilmu itu. Yang namanya tarekat itu mengamalkan, dan yang namanya mengamalkan pasti akan menghadapi rintangan-rintangan. Nah, di dalam ilmu tarekat itu sudah diajarkan, kalau kamu mengamalkan ini nanti ada rintangan ini, cara menanggulanginya seperti ini. Nah, itu sudah dijelaskan oleh mereka karena mereka sudah menjalani semua itu, menceritakan kepada kita. Kalau kita menjalani seperti yang mereka jalani, ya kita akan berada di jalan yang sama dengan mereka. Nah, ketika kita menjalani itu, kita mencapai tempat yang mereka capai, maka kita akan dihujani ilmu oleh Allah seperti Allah menghujani ilmu kepada mereka. Ilmu yang itu bisa ilmu yang, makanya hadis ini juga penjelasannya bisa bertingkat-tingkat. Nah, hadis ini penjelasannya itu sebetulnya bisa bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat maksudnya gimana? Jadi pada dasarnya setiap orang yang mengamalkan ilmunya itu pasti akan dapat ilmu baru. Salah satunya lah. Saya memiliki ilmu, kemudian saya mengajarkan ilmu saya, pasti saya akan mendapatkan ilmu tambahan. Makanya kan Sayyidina Ali mengatakan bedanya orang yang punya ilmu dan punya harta. Bedanya orang yang punya ilmu dan punya harta, kata Sayyidina Ali, harta itu kalau dikeluarkan berkurang, ilmu kalau dikeluarkan bertambah.
Harta kalau kita belanjakan habis. Ilmu kalau kita belanjakan pasti bertambah. Kalau kita amalkan ilmu tadi, kita ajarkan, kita tularkan, pasti akan bertambah ilmu itu. Iya, seperti ini. Ketika antum menyampaikan ilmu antum dan orang ada yang tidak paham dan menanyakan sesuatu di luar itu. Betul. Nah, ini saya juga belajar ini, mendapat ilmu tambahan. Nah, itu makna yang secara umum seperti itu. Secara umum, orang yang mengamalkan ilmunya pasti Allah akan menghujani dia ilmu tambahan, memberi dia ilmu tambahan. Pada tingkat selanjutnya? Ya, ada penafsiran yang di atas seperti penafsiran tarekat ini. Bagaimana? Orang yang mengamalkan ilmunya, ilmu syariatnya, dia amalkan mujahadah sampai Allah Subhanahu wa taala mengantarkan dia pada kedudukan yang tinggi, dan Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang tidak ada di kitab. Itu ilmu khusus yang tidak ada di kitab. Seperti yang disebutkan di dalam ayat, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kalian. Bagaimana ini? Apa kaitannya takwa sama ilmu? Setahu kita kan orang kalau mau dapat ilmu harus belajar. Tapi ternyata ada ilmu yang didapat tidak melalui proses belajar, tapi ilmu yang didapat melalui proses ketakwaan. Nah, itu bukan ilmu secara teori, tapi ilmu yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dipilih. Walaupun pada hakikatnya kan semua manusia ini ilmunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang disebutkan di dalam ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Siapa yang memberi manusia ilmu yang belum dia ketahui? Ya Allah Subhanahu wa taala. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya kan? Iya, pada dasarnya kan ketika kita bicara soal takdir ya, orang itu ketika ia ingin membuka buku mencari ilmu tapi Allah tidak menakdirkan dia punya ilmu, bisa saja. Jadi orang-orang yang condong kepada mengejar hakikat, orang-orang yang condong mengejar hakikat, dia menampik syariat. Nah, syariat ini buat kalangan rendah, kalangan kecil.